Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Mas Mufti bisa memimpin jalannya doa hari ini. Untuk mulai kegiatan belajar hari ini, berdoa saya bersama. Doa saya. Terima kasih Mas Mufti. Kemudian di sini siapa yang tidak hadir? Tidak ada Tidak Pak. ada Bu. Oh, alhamdulillah. Kemudian di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik gelombang magnetik. Sebelumnya pekan kemarin kita sudah belajar tentang termodinamika dan sekarang kita masuk ke bab baru yaitu karakteristik gelombang magnetik. Di materi ini saya mempunyai tujuan pembelajaran yaitu peserta didik atau kalian diharapkan dapat menganalisis pengertian dan klasifikasi gelombang. Kemudian peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran dalam gelombang mekanik, dan tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis karakteristik atau sifat gelombang mekanik. Sebelum mulai pelajaran, silakan tempat duduk dirapikan dan jika ada sampah di bawah silakan diambil dan segera dibuang keluar. Jawab. Tidak ada Pak. Oke. Sebelum kita masuki materi, di sini Bapak akan bertanya terlebih dahulu bagaimana cara astronot berkomunikasi di luar angkasa. Apakah mereka dapat berkomunikasi secara terbiasa kayak di bumi? Apakah bisa? Tidak Pak. Tidak. Nah, siapa di sini yang bisa menjelaskan kenapa tidak bisa? Lupa. Lupa Pak, nggak tahu. Di sini saya akan Nggak tahu, Pak. menjelaskannya. Karena di ruang angkasa itu adalah ruang hampa. Jadi gelombang bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Dan para astronot itu akan berkomunikasi melalui gelombang radio. Nah, itu adalah sebabnya mengapa mereka tidak bisa berkomunikasi secara biasa di luar angkasa. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan dari materi kali ini. Kemudian di sini saya akan bagi gelombang. Di sini siapa yang mengetahui tentang pengertian dari gelombang? Kita sudah belajar gelombang ini dari kelas SMP. Apa itu gelombang? Lupa. Kok pada lupa kalian dari malam ini pada belajar nggak? Tidak Tidak Pak. Lupa. Pak. Liburan. Ada yang merambat. Oh iya, benar sekali. Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, gelombang sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan yang kedua berdasarkan arah getar. Nah, gelombang sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan medium, kemudian berdasarkan arah getar dan arah rambat, kemudian berdasarkan amplitude dan fase gelombang. Gelombang berdasarkan medium ini dibedakan menjadi 2. Siapa yang tahu? Wah, kok nggak tahu semua. Berdasarkan medium ini gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang yang lupa. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik kebalikan dari gelombang mekanik, yaitu tidak memerlukan medium untuk merambat. Contoh dari gelombang mekanik adalah Ini tali. oh, benar sekali. Contoh lagi, gelombang air laut. Kemudian gelombang elektromagnetik kan gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, contohnya itu seperti gelombang
Kemudian berdasarkan arah getar dan arah rambat, gelombang dibedakan menjadi dua lagi, yaitu gelombang transversal. betul. Yang kedua gelombang longitudinal. betul sekali. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu gelombang transversal dan apa itu gelombang longitudinal? Siapa? Lensa? Siapa? Gelombang transversal adalah gelombang yang mempunyai arah getar dan arah rambat. Betul sekali. Tapi kurang tepat ya. Gelombang transversal itu gelombang yang arah getar dan arah rambatnya tegak lurus. Jadi contohnya seperti ini. Contoh seperti gelombang tali. Nah, ini kan arah rambatnya ke kanan, sedangkan arah getarnya kan ke atas. Jadi tegak lurus antara arah getar dan arah rambat. Kemudian yang gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getar dan arah rambatnya sejajar. Seperti gelombang pada sementi. Kan ada rapatan, kemudian renggangan, kemudian rapatan lagi. Nah, ini kan arah rambatnya ini ke kanan dan arah getarnya ke kanan. Jadi kan sejajar. Seperti itu. Kemudian klasifikasi gelombang yang ketiga yaitu berdasarkan amplitudo dan fase gelombang. Dibedakan menjadi dua lagi, yaitu gelombang apa? Fase gelombang. Berdasarkan amplitudo gelombang diberikan jadi dua, yaitu apa aja? Ya, Pak, coba. Gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Jadi gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Sedangkan gelombang berjalan yaitu gelombang yang mempunyai amplitudo tetap. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua yaitu besaran-besaran pada gelombang mekanik. Di sini siapa yang dapat menyebutkan besaran apa aja yang ada dalam gelombang itu? Seperti apa? Yuk, siapa yang bisa jawab? Frekuensi. Tuh, lagi. Tuh, lagi. Cuma dua. Apakah cuma dua? Yang lain lupa. Ada cepat rambut gelombang. Kemudian ada Lambda. lambda itu apa? Panjang gelombang. Nah, itu. Kemudian ada lagi amplitudo. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu frekuensi, periode, cepat rambut gelombang, panjang gelombang, dan amplitudo? Nah, frekuensi kita bisa lambangkan F. Frekuensi yaitu banyaknya gelombang yang terbentuk setiap detik atau per 1 detik. Kemudian periode kita lambangkan sebagai T, yaitu waktu yang ditempuh dalam satu panjang gelombang. Nah, ini satu panjang gelombang itu dari sini sampai ini ditandai dengan adanya lambak dan adanya puncak. Kemudian cepat rambat gelombang itu siapa yang bisa jawab? Rambat gelombang yaitu panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Cepat rambat gelombang ini mempunyai rumus V sama dengan lambda dikalikan F. Lambda adalah
panjang gelombang dan F adalah frekuensi, atau V adalah lambda per T. Ini adalah frekuensi, rumusnya adalah N per T. N yaitu banyaknya jumlah gelombang, sedangkan T yaitu waktu. Kemudian T dapat dicari dengan 1 per F. Kemudian panjang gelombang kita dapat tuliskan lambda. Lambda adalah atau panjang gelombang yaitu panjang gelombang yang terbentuk dalam satu gelombang. Contohnya seperti ini tadi. Bisa diperhatikan nggak? Seperti ini ya. Adanya puncak dan adanya lembah, ini adalah satu gelombang. Iya Pak, satu gelombang. Sedangkan pada gelombang long itu dikenal yaitu ada satu rapatan dan satu rendangan. Iya Pak, paham Pak. Kemudian yang terakhir yaitu ada amplitudo, yaitu simpangan maksimum pada suatu gelombang. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Dari saya belum Pak. Oke, kita masuk tujuan pembelajaran yang ketiga. Saya hapus dulu boleh? Boleh Pak. Nah, yang ketiga yaitu ada sifat-sifat atau karakteristik dari gelombang. Ada yang tahu sifatnya itu apa aja? Dapat dipantulkan, Ya, dapat dibiaskan, betul, dapat dipadukan atau interferensi, betul. lalu dapat dibelokkan. Ya, yaitu ada refleksi atau pemantulan, yaitu ada refraksi atau pembiasan, yaitu ada difraksi atau pelenturan, yang keempat ada interferensi atau perpaduan. Nah, refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Dan pemantulan, misal ini ada cahaya datang ke sini, kemudian ini ada bidang. Nah, otomatis kan cahaya akan terpantul ke sini. Jadi sudut datang itu sama dengan sudut biasnya. Bisa dimengerti? Belum Pak. Oke, kemudian kita masuk ke refraksi. Refraksi itu apa? Pembiasan. Oke, pembiasan. Contoh dari refraksi itu apa? Siapa yang tahu? Refraksi itu contohnya sederhana. Ketika kalian mencelupkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, kan pensil itu akan terlihat bengkok. Itu adalah contoh dari pembiasan. Kemudian contoh lagi ketika ada gelombang air laut, kemudian ada terumbu karang, terus terumbu karang itu ada lubangnya, otomatis gelombangnya itu masuk melalui celah lubang itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada difraksi atau pelenturan. Contoh difraksi apa? Gelombang bumi kali. Ya, benar sekali. Contoh difraksi seperti gelombang bunyi saat kamu berada di gang sempit, kamu masih bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lain. Itu adalah contoh difraksi. Kemudian yang sifat yang keempat ada interferensi atau perpaduan. Perpaduan berarti ada dua medium yang dibandingkan. Contoh dari interferensi, Gelombang gravitasi Pak. terus sekali. Kemudian interferensi itu ada dua ya. Sifatnya ada yang konstruktif dan destruktif. Konstruktif itu yang menguatkan. Kemudian yang destruktif itu melemahkan.
sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada ya. Nah, di sini saya akan berikan kesimpulan, yaitu gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang sendiri dibedakan jadi 3 hal, yaitu gelombang berdasarkan medium, berdasarkan arah getar dan arah rambat, berdasarkan amplitudo. Nah, kalau berdasarkan medium tadi ada gelombang mekanik dan elektromagnetik, kemudian berdasarkan arah getar dan arah rambat itu ada gelombang transversal dan longitudinal, kemudian berdasarkan amplitudo itu ada gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Kemudian saran-saran gelombang itu ada frekuensi, periode, cepat lambat gelombang, panjang gelombang, dan amplitudo. Kemudian sifat atau karakteristik gelombang itu ada refleksi atau pemantulan, kemudian ada refraksi atau pembiasan, kemudian ada difraksi atau pelanturan, kemudian ada interferensi atau perpaduan. Saya kira waktu sudah menunjukkan pukul 12. Saya kira bisa kita cukupkan belajar pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.